الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj anugerah Allah kepada Rasulullah SAW dan umat beliau. Yang inti daripada Isra Mi'raj itu adalah menerima hadiah besar sembahyang 5 waktu. Itu intinya sebenarnya. Diundang Nabi, dijemput Nabi hanya untuk menerima mandat kewajiban sembahyang 5 waktu. Rasulullah bersabda, khamsu salawatin, ada 5 sembahyang, kata bahun Allah yang Allah wajibkan alal ibad atas hamba-hambanya. 5 sembahyang diwajibkan Allah. Siapa yang bisa menjaga sembahyang 5 waktu ini, memeliharanya, kana lahu indallah ahdun, dia dapat jaminan dari Allah, ayyudkhilahu jannah, dimasukkan ke dalam surga. Siapa bisa menjaga sembahyang 5 waktu, Allah berjanji masuk surga. Tapi bila sembahyang 5 waktu ini kada dijaga, kada dipelihara, Allah kada berjanji memasukkannya ke dalam surga. Jadi Isra Mi'raj menerima sembahyang 5 waktu menjadi kewajiban kepada kita, dan kita wajib untuk menjaga, memelihara yang 5 waktu itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada 5 macam orang yang sembahyang. Kita semua ini ada 5 macam. Pertama, al-mufrid fi syurutiha wa arkaniha, sembahyang tapi kada biris syarat rukunnya. Sembahyang aja, tapi syarat rukunnya kada biris. Wudunya kada biris, rukunnya kada biris, syaratnya kada biris. Kenapa kada biris? Kada belajar. Umpatan orang sembahyang 4 sembahyang, orang berwudu 4 berwudu. Nah, kada ada ilmunya, maka sembahyangnya pun kada biris, wudunya kada biris. Membasuh tangan mesti sampai di sini, kada sampai ke situ. Membasuh batis sampai ke situ, kada sampai ke situ. Kada biris. Kayak apa nasib orang sembahyang seperti ini? Mu'aqabun fil akhirah, dia akan disiksa di akhirat. Ini yang disabdakan, difirmankan oleh Allah, fawailun lil musallin, neraka orang yang sembahyang. Yang sembahyang masuk neraka. Kenapa? Sembahyangnya kada biris. Nah, maka itu kita wajib belajar bujur-bujur tentang sembahyang ini. Syarat-syaratnya belajar bujur-bujur. Kada cukup kalau kita belajar sembahyang hanya mengandalkan pelajaran agama di SD, SMP, itu kada cukup. Di SD ada pendidikan agama, SMP ada, SMA ada. Kada cukup itu untuk belajar sembahyang yang benar. Mesti kita mendatangkan guru khusus. Nah, datangkan ke rumah. Paling-paling 10 kali pertemuan cukup. Anak, bini, kumpul. Suruh guru menerangkan apa-apa syarat sembahyang, cara berwudu itu kayak apa. Mau di pesantren itu belajar berwudu, untung belajar berwudu, dibawa ke pewuduan semua anak santri ini, bawa ke pewuduan, masing-masing berwudu. Nah, guru melihati kayak apa caranya basuh muha, bujur kada, basuh tangan pas kada,
nyapu kepala kayak apa. Bila sekadar hanya baca di buku atau mendengar lewat ceramah kada cukup. Mesti langsung praktik. Nah, kita undang guru-guru itu ke rumah kita, ajarkan cara wudu, cara sembahyang yang benar. Bila kada macam itu, masuk golongan yang pertama, al-mufrid, yang tidak biris fis shalah, muaqab fil akhirah, disiksa di akhirat. Guru berwudu kayak apa, lihati akan pang pas aja lah wudu nih. Nah, guru melihati. Ulun sembahyang guru lihati kayak apa bacaan ulun nangarakan bagus kada, ruku bujur kada, sujud ulun lihati pas kada. Nah, bila sudah jago guru bagus, guru tanggung jawab di akhirat kita bujur kadanya lagi. Kita sudah habis tugas. Bila kada macam itu, belajar sembahyang, belajar wudu, kada biris. Dengar pengajian, apalagi mendengar sedikit, sepotong-sepotong, maka sembahyang kita, wudu kita kada mau biris. Paling 10 kali pertemuan cukup. Undang ustadz siapa ke rumah, kumpul anak, kumpul bini, kumpul pembantu, buka masalah bab sembahyang. Nah, bila sembahyang kita kada biris, muaqab fil akhirah, disiksa kita di akhirat kayu. Nah, itu yang pertama orang sembahyang terus, zuhur, asar, 5 waktu sembahyang, tapi ilmunya kada cukup, sembahyangnya kurang biris. Walaupun dia sembahyang, tapi ujar Tuhan wailun, masuk neraka. Wailun lil musallin. Nah, yang kedua, orang yang sembahyang muhafizun alaiha, dia jaga sembahyangnya, syaratnya bujur, rukunnya bujur, semuaannya bujur. Walakin la yakhsha aksaruhu, tapi tidak khusyuk kebanyakannya. Kalau syarat-syaratnya sempurna, gerak-gerik sembahyangnya sempurna, bacaannya sempurna, tapi hatinya banyak kada khusyuknya. Banyak kada khusyuk hatinya. Ini sembahyang di masjid, hatinya di rumah. Ini sembahyang di masjid, hatinya di kantor, itu kada khusyuk ngarannya. Nah, orang semacam ini muhasabun, di akhirat akan dihitung. Ma'jurun, diberi pahala ala qadri khusyu'ihi, atas kadar khusyuknya. Ini alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Karena sembahyangnya sudah sempurna. Syaratnya, rukunnya semuaan biris. Cuma khusyuknya kada banyak. Orang ini dihitung di akhirat. Yang mana ada khusyuk dapat pahala, yang kada ada khusyuk kada dapat pahala. Nah, itu martabat orang sembahyang yang kedua. Yang ketiga, muhafizun alaiha, dia jaga sembahyangnya, syaratnya bagus, rukunnya bagus, semua bagus. Mujahidun li khusyu'ihi, dia berjuang untuk khusyuk. Dia berjuang untuk khusyuk. Tadi bila hatinya ada lepas, diulangnya. Hatinya ada lepas, diulangnya lagi bacaan-bacaannya. Sembahyangnya bagus, syarat rukunnya bagus, khusyuknya, dia berjuang. Dia berjuang. Nah, ini orang ma'jurun, diberi pahala ala qadri jihadi, atas kadar jihadnya melawan nafsunya. Jadi orang ini berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nak ada husuna, diulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, husun. Alhamdulillah rabbil alamin. Hilang pulang hati kemanakah tadi? Lawan pulang, ulangi. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, dia berjuang melawan husuknya. Akhirnya dia sembahyang bisa husuk. Ini orang dapat pahala dan dapat pahala jihad melawan nafsunya untuk dapat khusyuk tadi. Nah, ini yang keempat nih. Yang ketiga. Adapun yang keempat,
muhafizun 'alaiha khashi'un fiha, syarat rukunnya sempurna, semuaan bagus, dan sembahyangnya pun khusyuknya banyak. Ini orang ma'jurun, diberi pahala ajran kamila, pahala yang sempurna. Semuaan bagus dan sembahyangnya banyak khusyuknya, banyak khusyuknya. Nah, yang kelima, muhafizun 'alaiha, sembahyang dijaganya bujur syarat rukunnya, khasyi'un fiha, khusyuk pada sembahyangnya, zaikun lazzatal munajah, dia merasa kelezatan munajat dengan Allah Ta'ala. Sembahyangnya sudah rapi, syaratnya rapi, ditambah lagi khusyuknya bagus, dan ada rasa kesenangan, kelezatan munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini muqarrab indallah, ini orang yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah inti Islam Mi'raj, sembahyang membuahkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dengan sembahyang bisa dekat dengan Allah? Karena sembahyangnya sempurna, syarat rukunnya, khusyuknya ada, lezat munajahnya pun ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.